Di Tanah Donggala, Sulawesi Tengah, tangan-tangan terampil penenun mengubah benang menjadi bahasa. Bukan hanya sekedar kain, melainkan sebuah bentuk warisan, doa, dan juga identitas. Inilah kain tenun Donggala yang dikenal dengan nama Buya Sabe. Sebuah permata budaya yang kini meniti jalan menuju panggung dunia. Sejarah mencatat, kain tenun Donggala lahir dari istana para bangsawan. Motifnya pun beragam, seperti motif daun kelor dan bunga. Setiap motif adalah simbol kehidupan yang lekat di kehidupan sehari-hari masyarakat Donggala. Ada yang melambangkan kesuburan, status sosial, hingga doa dan harapan bagi generasi penerus. Kalau saya menjadi ibu penenun itu sejak saya tamat SD umur 12 tahun. Jadi sekarang saya kan umur sedang 48 tahun, berarti saya menenun itu 36 tahun. Ini cerita orang tua, kalau kita warna itu, kalau seperti kuning itu warna kerajaan, karena di sini lalu masih zaman kerajaan. Kalau kayak warna merah, itu di atas lagi yang kerajaan itu, apa itu. Baru kalau warna hitam kan umum. Kain tenun Donggala bukan sekedar kain, bukan sekedar warna, melainkan nadi yang berdenyut dalam tiap motif. Jejak budaya yang menari di atas ulas. Kini, benang-benang masa lalu berpadu dalam irama mode masa kini. Menjadi busana yang mendulam keanggunan, menghidupkan pesona, menebar cerita. Di balik keindahannya, tenun Donggala juga menjadi denyut ekonomi masyarakat. Harga selembar kain bisa mencapai jutaan rupiah. Pemerintah terus mendorong tenun Donggala sebagai warisan budaya tak benda dan mengajukannya ke UNESCO. Agar seluruh dunia tahu, Donggala memiliki harta yang tak ternilai. Dari desa-desa di Sulawesi Tengah, kain Donggala pun melangkah jauh menyentuh panggung mode. Salah satunya melalui karya desainer Indonesia, Febri Fabri, yang menjadikan kain tenun Donggala sebagai bagian dari peragaan busana tanah air. Kenapa fokus ke tenun Donggala atau tenun Sulawesi Tengah secara keseluruhan? Itu karena saya merasa tenun Sulawesi Tengah itu sangat indah, sangat cantik, dan pada waktu 10 tahun yang lalu itu saya memulai, tenun Donggala itu belum dikenal seperti saat sekarang. Nah, jadi sebagai putra daerah, saya merasa bertanggung jawab untuk mempromosikan si tenun ini bagaimana bisa dikenal di nasional dan bahkan sekarang sudah terkenal di internasional. Memulai dengan benar-benar hanya pembiayaan secara pribadi. Jadi bagaimana si anak daerah ini mau memperkenalkan tenun daerahnya untuk lebih dikenal ke masyarakat secara luas. Jadi pada waktu itu modal sendiri, segala sesuatu kita mulai dengan sendiri. Kemudian itu kita mulai dikenal mungkin setelah jalan tahun ke-7. Tahun ke-7, tahun ke-8 itu sudah mulai ada beberapa dinas terkait seperti dinas pariwisata pada waktu itu sudah mulai menghubungi dan memberikan kita kesempatan untuk bekerja sama. Kemudian di tahun berikutnya saya kerjasama dengan Bank Indonesia. Kemudian yang terbaru adalah kerjasama dengan Kereta Api Indonesia Persero. Cara terbaik menjaga tenun Donggala adalah terus menghidupkannya di industri mode, agar selalu dikenal dan dihargai oleh lebih banyak orang, baik generasi penerus bangsa maupun di mata dunia. Dari benang menjadi cerita, dari cerita menjadi identitas. Kain tenun Donggala adalah cermin ketekunan, kebanggaan, dan warisan bangsa. Dengan upaya dari banyak pihak, kain ini akan tetap lestari dan mempercantik wajah Indonesia di mata dunia.